Guru yang terkasih, senang banget kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Di Balikpapan khususnya sepanjang malam hujan cukup lebat dan puji syukur ketika mulai live streaming ini hujan sudah reda. Namun juga kelihatannya ada beberapa bagian air yang naik tinggi. Puji syukur, senang banget Tuhan kasih kesempatan boleh kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Halo Ibu Caroline, ya, yang ada di Manado Kote. Ada Ibu Carolina Mamusung. Antara Carolina itu beda AE, hafalannya beda. Ya, Ibu Carolina Mamusung, ada Ibu Erni, ada Ibu Jenny, dan rame banget di Facebook. Lebih rame lagi ada Dolvina, ada Daniel Butar, ada Mikaria. Halo semuanya, ada Albertus. Puji syukur, Shalom, ada Ibu Jen yang setia dari Balikpapan dan kota-kota dimanapun berada. Kita bersyukur sama Tuhan, ya, karena kita masih diberikan umur yang panjang dari Tuhan. Ada kerinduan Pastor ini sebetulnya kapan ya kita sama-sama jogging track bareng-bareng. Apakah di jogging track, misalnya di lapangan kalau di Balikpapan lapangan Merdeka gitu, ataukah apakah seperti jalan ke jalan-jalan untuk melayani orang atau untuk berbagi kasih, berbuat baik. Wah, kapan ya? Terus titik kumpulnya di mana? Misalnya di THC atau di mana gitu. Wah, ini hanya sebuah kerinduan untuk melayani. Karena hidup saya tahu saya melayani Tuhan, dan dari Tuhanlah sebetulnya saya mendapatkan upah. Saya belajar melayani Tuhan, senangkan hati Tuhan dan bukan manusia. Pujian ini Bapak Ibu mengingatkan kita semua, kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita nanti juga ketika pulang ke rumah Bapa tidak akan membawa apa-apa, tetapi iman dan perbuatan baik kita, iman hidup kita yang senangkan hati Tuhan, ini yang akan kita bawa sampai keabadian. Jadilah orang percaya yang melayani Tuhan, jadilah orang percaya yang memiliki hati hamba. Wah, rame nih, ada kota-kota dari Semarang. Puji syukur. Kalau dari Balikpapan ke Semarang lewat mana ya? Adakah dari Balikpapan penerbangan langsung satu kali gitu sampai? Belum tahu ya. Siapa tahu satu hari Pastor bisa ke Semarang. Kalau Jogja kayaknya ada, Balikpapan Jogja. Ya, halo Bekasi dan kota-kota semuanya. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. Biarlah pujian ini terus meneduhkan hati kita untuk selalu mau melayani pekerjaan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Hati hamba melayani pekerjaan Tuhan. Pasti deh
ada ketenangan dan damai sejahtera. Kata pujian ini dengarkan dengan baik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, ya itu milik-Mu. Amin. Inilah yang aku punya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Iya Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor lupa, mohon maaf Pastor sampaikan dulu ini titipan dari admin sudah 2 hari dan kemarin Pastor lupa. Biar tidak lupa, pas ingat saya sampaikan lebih awal bahwa kembali lewat live streaming ini Pastor Andy menyampaikan supaya berhati-hati. Semakin banyak akun palsu di Facebook. Bahkan ada yang sampai followernya ratusan ribu. Ya, jadi ini lebih awal saya sampaikan, nanti coba secepatnya dari admin kumpulkan bukti-bukti, lalu coba nanti admin akan post videonya supaya hal-hal yang tidak bagus ini dihentikan. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara yang misalnya membuat akun Facebook dengan pakai foto, pakai nama Pastor Andy, ya tidak perlu nama yang sama. Maksudnya kalau pelayanan itu kan ya inisialnya ya sesuai dengan namanya saja, begitu kira-kira. Jangan sampai kalau memakai nama Pastor Andy takut nanti dikira macam-macam. Dan yang pasti beberapa akun itu ada 4 atau 5 atau berapa gitu, coba nanti. Ini hanya pendahuluan, itu palsu ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang mendengar ini, Pastor menghimbau akun-akun palsu yang mengatasnamakan Pastor Andy, pelayanan Pastor Andy, ataupun ya intinya yang palsu dihentikanlah ya. Ganti dengan nama sendiri nggak apa-apa ya. Melayani Tuhan dengan kekasan masing-masing, ketulusan. Dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, tolong di-share informasi ini, khususnya di Facebook ada banyak akun-akun palsu ya. Apalagi satu lagi yang jual-jual, ada yang jual salib barangkali, ada yang jual minyak barangkali, ada yang jual air
ya, macam-macam. Kenapa Pastor bisa sampaikan hal ini? Karena ada banyak japri masuk dan menanyakan betulkah, bahkan ada yang menjual sekali video call 800.000. Wah, ini betul-betul menyedihkan sekali. Pelayanan tidak untuk dijual, ya. Pelayanan itu harus dengan tulus, taat, dan kasih, dan juga dengan cuma-cuma. Jadi ini betul-betul bisa masuk unsur kejahatan, ya, karena sampai menjual menjual barang-barang yang ketika orang membayarnya, tetapi itu tidak pernah datangkan. Kasihan sekali, kasihan. Jadi tolong. Orang sudah sakit, orang sudah butuh bantuan, ya kita bantu. Jangan jangan dimanfaatkan, jangan dirugikan, ya. Tolong. Ya, kira-kira itu dulu pendahuluannya. Maaf, ini bukan time for Bible, tapi ini tadi minta waktu sebentar untuk introduction, pengumuman, titipan dari admin. Jadi sekali lagi, Pastor Andy dalam pelayanan tidak pernah menjual, ya. Pastor Andy juga dalam pelayanan tidak pernah meminta upah dari pelayanan. Jadi air, minyak, salib, apa itu, Pastor Andy tidak pernah menjual, ya. Pastor Andy nggak pernah jualan apapun bentuknya, dan Pastor Andy juga tidak pernah meminta uang untuk upah pelayanan, ya. Air, kalau saudara-saudara mau ambil, silahkan ambil secukupnya, gratis semuanya. Doa, silahkan masukkan form doa, gratis semuanya. Pelayan apapun juga yang ada di wadah ini gratis semuanya. Baik ketika saudara-saudara ikuti 3 bulan lalu kita ikut Time for Bible, itu juga gratis semuanya. Kita tidak mengambil kolektor persembahan dari pelayanan, ya. Jadi semua betul-betul kita melayani cuma-cuma dalam keimanan Kristen. Tetapi ketika melayani masyarakat yang beda iman, itu betul-betul semua kemanusiaan. Kita tidak ada namanya sisipkan modus-modus untuk supaya orang pindah agama, supaya mereka jadi Kristen atau apa, tidak ada. Karena saya tahu melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Bisa melayani sesamaku adalah sebuah kesempatan, ya. Adapun yang terposting di akun resmi daripada misalnya Facebook ataupun di YouTube, kalau saudara terberkati, merasa terberkati dan mau mendukung Pastor Andy Simon atau mau mendukung pelayanan Pastor Andy Simon, ya silahkan dengan sukarela. Tapi kita tidak pernah mengambil upah atau memungut biaya atau memberikan sebuah harga untuk pelayanan, tidak sama sekali. Itu pun sampai admin memposting karena banyaknya orang-orang yang rindu memberkati pelayanan hamba Tuhan ini, rindu, ya, ada yang mau memberikan ucapan terima kasih, ucapan syukur, gift, ada yang mau memberikan hadiah, macam-macam, ya. Silakan kalau Bapak Ibu merasa terberkati, tapi lain daripada itu kita tidak meminta, kita tidak menjual apapun, semuanya adalah cuma-cuma. Ya, mohon maaf agak lama tadi sedikit informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, justru hari ini saya mau mengajak kita sama-sama, yuk melayani Tuhan. Kan kadang-kadang pastor melayani itu jalan kaki, naik sepeda motor. Kemarin juga kita naik pinjam motor Bapak Polisi, Babin Kamtipmas, kita jalan.
dan kita berkesempatan melayani. Juga kita bisa naik turun angkot, banyak pelayanan. Maka tadi awal Pastor ada sebuah kerinduan, kapan ya misalnya Bapak Ibu pemirsa yang stay di Balikpapan gitu kan. Ya, saya berdoa bagi satu orang yang kakaknya sedang kritis saat ini. Sebutkan nama kakak Bapak Ibu sekalian dan saya ucapkan tubuh jiwa rohnya menjadi milik Tuhan Yesus. Dikuduskan, disucikan, diurapi, diampuni, dibenarkan, dan diberi kesembuhan seutuhnya in Jesus name. Buat kakak terkasih atau siapapun Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan doa ini, dan ada yang terkasih yang sedang kritis di rumah sakit, diberkati kesembuhan seutuhnya in Jesus name. Tubuh jiwa mereka menjadi milik Tuhan Yesus, sudah dikuduskan, sudah diurapi, sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, sudah diurapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, itu juga kadang-kadang doa-doa seperti ini memang saya minta maaf banget, kadang-kadang terlambat. Maksudnya kan Pastor juga ada jam istirahatnya, itu biasanya jam 7 sampai jam 1 malam. Lalu mulai masuk jam 2 bangun, kita prepare, kita sudah mulai mendoakan form-form doa. Kadang-kadang kita dapat form doa, kita sedih karena ada yang masukkan form doa, misalnya jam 10 malam, kritis, atau jam 11 sudah meninggal. Dan kami sedih, kadang-kadang juga kami terima kritikan, kami juga terima kadang-kadang cercaan, percuma pelayanan kita lagi urgent. Ya, jadi namanya manusia biasa butuh juga tubuh istirahat gitu. Jadi Pastor kadang minta maaf, ini baru bisa merespon karena memang baru aktif kembali, tadi itu istirahat. Jadi ketika live gini lihat yang kayak gitu, hati langsung mau mendoakan ya. Baik, kembali ada kerinduan di Balikpapan Bapak Ibu sekalian, kapan ya kita misalnya yuk jalan bareng gitu. Jalan bareng, turun ke jalan. Apakah kita melayani bersama-sama, berbuat baik bersama-sama, ataukah misalnya Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan, ajak dong orang. Misalnya kan banyak nih anak-anak Tuhan di Balikpapan yang memberkati baik-baik, mau ke panti asuhan, ikut dong. Atau pastor yang mau jalan, Bapak Ibu juga ikut, ya di Balikpapan aja ya. Atau dulu kita masih bisa ke penjara pelayanan, ini rindu sih mau ke penjara. Cuman kemarin saja waktu kita di Rutan Madaeng di Surabaya, itu betul-betul sangat ketat karena mungkin suasana-suasana setelah COVID gini ya, jadi dibatasin. Tapi kalau saudara mungkin mau ke panti asuhan, panti jompo, atau ke pastor yang mau turun ke jalan bagi-bagi beras, bagi-bagi berkat, ya mau ikut, enak kapan-kapan gitu. Ngapain kita? Pakai apa? Jalan kaki. Jadi sebelum itu terjadi dalam berkat Tuhan, latihan jongana jalan kaki. Jalan kaki. Selain tubuh sehat, kita juga merendahkan hati, kita bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di jalan-jalan, dan kita juga bisa berkesempatan melayani orang-orang mungkin yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan juga yang sakit kita boleh doakan, karena ternyata di jalan juga banyak orang yang berjalan sedang sakit, maksudnya sakit hati kah, atau juga sakit gula darah kah, atau macam-macam. Karena ini semua Pastor cerita apa yang dialami keseharian. Oke Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan. Iya, makasih. Wah, banyak ajakan nih. Kapan ke Palangkaraya? Makasih Palangkaraya. Iya, Palangkaraya juga mau tanya ya, apakah dari Balikpapan itu adakah penerbangan Palangkaraya? Iya, makasih ada Bapak Melki. Ya, tadi kita sudah menyapa ya, termasuk saudara di Manado ada Ibu Carolina, puji Tuhan. Wah, Toraja, semangat. Ambon, tadi ketika Ambon ya. Baik, banyak banget, terima kasih buat responnya, luar biasa. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ya, kita melihat
3 ayat saja, ayat yang ke-6, 7, dan ke-8. Kita akan membaca, Bapak Ibu akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 6, 7, dan 8. Nah, di dalam Efesus pasal 6 sampai 8 ini Bapak Ibu, ini perikopnya taat dan kasih. Mari kita melayani Tuhan dengan taat. Mari kita melayani Tuhan dari hati yang mengasihi. Ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Bapa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat ya, renungkan ya, simpan dalam hati ya, bahwa saya melayani Tuhan untuk apa? Untuk senangkan hati Tuhan. Bukan untuk cari muka. Bukan untuk mau populer, bukan untuk mau cari sensasi. Kadang-kadang ada orang yang ngomong-ngomong gitu, tapi sebetulnya mungkin mereka-mereka yang tanpa sadar cari sensasi. Tapi firman Tuhan ingatkan saya dan kita semuanya hari ini, mari menjadi pribadi melayani Tuhan. Dan yang pertama Bapak Ibu sekalian kita merenungkan, melayani Tuhan itu untuk senangkan hati Tuhan dan bukan cari muka sama manusia. Mukamu, mukaku sudah ada. Mukamu yang laki-laki ganteng, mukamu yang perempuan cantik. Muka kita sudah ada, tidak usah cari muka. Jadi ketika kesempatan melayani Tuhan itu semata-mata untuk senangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Hore! Jadi melayani Tuhan itu untuk senangkan hati Tuhan dan bukan cari muka kepada manusia, ya. Sekarang ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, renungan kita bersama-sama melayani Tuhan dengan rela. Rela. Kalau kita rela saudara-saudara, kita akan kuat. Kalau kita rela, kita akan tangguh. Kalau kita melayani Tuhan dengan rela, kita bahkan mau berkorban. Melayani Tuhan bukan untuk cari uang. Melayani Tuhan itu adalah sebuah sacrifice, pengorbanan. Melayani Tuhan bukan hanya berkorban waktu, tenaga, bahkan kita melawan keinginan daging kita, tetapi juga dalam situasi yang tertentu kita harus juga rela keluarkan uang. Selama kita mengerti bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita itu titipan Tuhan, kita akan lebih mudah, lebih rela untuk berbagi kepada sesama. Di CNN TV saja kemarin Pastor lihat sudah ada program namanya Berbuat Baik. Itu juga banyak himbauan dari Bible. Ayo kita bersama-sama jangan mau ketinggalan. Melayani Tuhan dengan rela. Rela bukan cuma sekedar waktu, tetapi juga rela berkorban uang. Ya, jadi
Indahlah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya maknyus. Melayani Tuhan itu dengan rela, sukacita, meskipun ada tantangan, sukacita, meskipun tanpa gaji, sukacita, meskipun juga tidak dipuji manusia, sukacita, karena kita melayani Tuhan dengan rela. Rela itu termasuk berkorban. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita melihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ya. Di sini kita melihat melayani Tuhan itu tidak boleh milih-milih. Mau dia orang merdeka, mau dia hamba. Kalau pastor bisa tambahkan, maksudnya pengertiannya bukan tambah ayat firman, remanya yang pastor dapatkan dari berkat rohani ini, melayani orang nggak boleh pilih-pilih, baik dia pejabat kah, baik dia orang kaya kah, baik dia orang sederhana kah, baik dia orang biasa kah, baik dia kelihatannya penjahat kah, baik dia kelihatannya orang sakit kah, siapapun kita melayani Tuhan nggak boleh pilih-pilih, ya. Jadi saudara yang pertama apa? Melayani Tuhan itu harus senangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan untuk senangkan hati Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, melayani Tuhan itu dengan rela. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan itu nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh, ya. Semua kata sesamamu itu adalah orang yang kita jumpai. Siapapun mereka yang kita jumpai, itulah sesama kita. Kalau dia butuh pelayanan, kita kesempatan melayani. Ya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang pertama untuk senangkan hati Tuhan saja, yang kedua dengan rela, yang ketiga tidak pilih-pilih. Mereka akan menerima, toh nanti balasannya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Maka selamat melayani Tuhan, dan kita akan melihat, merasakan, mengecap, menikmati hidup kita selalu manis. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Melayani Tuhan bukanlah sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Melayani sesama adalah sebuah kesempatan. Dimanapun Pastor Andy berada, saya tidak sia-siakan waktu saya untuk melayani Tuhan dan sesama. Prinsip-prinsip ini saya hidupin. Yang pertama, melayani Tuhan itu untuk senangkan hati Papa di surga. Melayani Tuhan dengan rela, termasuk rela berkorban. Melayani Tuhan itu nggak boleh pilih-pilih. Karena upah kita bukan dari manusia, ya. Upah kita toh nanti yang kasih dari Tuhan Yesus. Maka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin buat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Ingatkan kita semuanya, dan pujian ini membuat firman ini boleh kita terima, cerna dengan baik, dan menjadi pelaku yang setia hingga akhir hayat menjemput kita di kefanaan ini. Kita tidak membawa apapun juga saat datang ke dalam dunia, maka nggak boleh ada yang sombong. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian,
Berkat-berkat rohani sudah kita terima saat ini. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkatilah setiap kita yang memberi diri, memberi waktu, melayani. Dan ketika kita melayani untuk senangkan hati Tuhan. Ketika kita melayani, layanilah Tuhan dengan kerelaan hati. Dan saat kita melayani, jangan pilih-pilih, tapi layanilah semua orang tanpa membanding-bandingkan. Ingatlah janji Tuhan. Tuhan tidak lupa untuk membalaskan setiap upah pelayanan anak-anaknya yang setia. Dasar berdoa, diberkatilah seluruh kesehatan, kehidupan, khususnya kerohanian Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuk hari yang baru, hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena dituntun oleh firman Tuhan. Hari yang berangkat kita mulai dengan kerelaan. Dan kita akan melihat hidup kita selalu menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan Yesus. Sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan kalau terberkati bisa di-share video ini. Barangkali ada yang membutuhkan juga renungan singkat ini dan boleh menguatkan orang lain. Terima kasih semuanya. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Percayalah, in Jesus name. Amen. Shalom semuanya. Dadah.